di tahun 2024 masih terjerat pinjaman online. Apa yang harus kita lakukan dan apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, mungkin dari kalian semua ya yang menonton video ini kayak itu salah satu nasabah yang terjerat pinjaman online di tahun 2024 ini. Nah, sebelumnya saya memberitahu dulu kepada kalian semua ya untuk tonton atau untuk simak baik-baik video ini. Karena di video kali ini saya akan berikan tips atau solusi buat kalian yang terjerat di pinjol di tahun 2024 ini. Karena kebanyakan nasabah yang galbay atau gelbay di pinjol legal ya, sudah jelas mereka itu pasti ketakutan, mereka panik, mereka tidak tenang. Sehingga mereka tidak enak makan, sehingga kalian tidak enak makan, kalian tidak enak minum. Kenapa? Karena tadi kan itu terjerat pinjaman online. Karena kalian takut itulah atau kalian takut yang lain-lain. Sehingga kalian tidak enak makan dan kalian tidak enak minum. Jadi sekali lagi simak baik-baik video ini. Nah, jadi untuk tips yang pertama ini ya, buat kalian nasabah yang galbay atau gelbay di pinjol legal atau kalian terjerat pinjol ya di tahun 2024 ini, yaitu tips yang pertama. Kalian harus beranikan diri untuk menghadapi DC pinjol dan DC lapangan pinjol. Karena siapa itu saja ya, kalian yang menonton video ini itu kan galbay di pinjol legal yang memiliki DC lapangan. Dan yang tidak memiliki DC lapangan juga kalian harus tahu, kalian harus beranikan diri dan kalian harus tanamkan di diri kalian ya, bahwa semua ancaman DC pinjol legal yang masuk ke pesan kalian ya, atau yang masuk ke WA kalian itu sebenarnya hanya sebuah ancaman saja. Sebenarnya tujuan DC pinjol legal itu meneror kalian secara terus-menerus ya, atau mengancam kalian itu untuk menakuti kalian. Tujuannya apa menakuti kalian? Tujuannya supaya kalian kena mental, supaya kalian ketakutan. Karena kalau seorang nasabah sudah kena mental ya, atau sudah ketakutan, maka DC pinjol legal sudah dipastikan berhasil. Dan yang selanjutnya ya, kalian akan menjual barang-barang berharga kalian seperti handphone kalian atau motor kalian untuk membayar pinjaman kalian di pinjol yang bunganya tidak ngotak. Itu tujuan DC pinjol meneror kalian secara terus-menerus. Jadi yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian tanamkan di diri kalian ya, yaitu kan harus tanamkan kuat-kuat bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Kalian wajib sekali mengetahui hal itu. Tidak ada ya pasal utang piutang kayak itu bisa dipenjarakan. Karena banyak sekali ya DC pinjol legal itu mengancam nasabah dengan kata-kata dipidanakan atau dipenjarakan. Katanya kalau kita tidak membayar, kita akan dibawa ke juru hukum atau dibawa ke juru pidana. Itu sudah sering ancaman seperti itu. Jadi mulai detik ini, mulai hari ini, kalian tanamkan di diri kalian bahwa semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Itu yang terpenting. Karena kebanyakan nasabah yang terjerat di pinjaman online atau galbay di semua pinjol legal ya, mereka itu kena mental karena mereka berpikir bahwa ancaman DC pinjol legal itu benar-benar. Karena mereka berpikir bahwa ancaman DC pinjol legal itu tidak hoax atau tidak bohong. Lebih tepatnya ancaman DC pinjol legal itu ancaman nyata. Padahal semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Nah, itu untuk yang pertama. Intinya kalian harus berani menghadapi DC pinjol dan DC lapangan pinjol. Lalu bagaimana dengan DC lapangan pinjol? Nah, kalian gak usah takut, kalian gak usah panik. Kalian langsung saja simak video saya yang ini. Nah, untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi video ini. Kalian bisa langsung klik saja ya. Di situ saya sudah share bagaimana cara menghadapi DC lapangan pinjol. Saya berjamin kalau kalian simak video saya yang itu ya, saya berjamin kalian tidak akan lagi takut tentang DC lapangan pinjaman online atau tentang PC pinjol legal. Nah, jadi itulah langkah yang pertama yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian lakukan. Dan untuk tips yang kedua atau saran yang kedua ya, kalian harus berani terbuka ke teman-teman terdekat kalian atau ke saudara kalian. Karena kalau kalian terjerat pinjaman online ya, jumlah hutangnya bukan kecil lagi atau besar ya, sudah dipastikan kalian kena tekanan mental ya, atau kalian kena tekanan batin. Jadi kalian jangan menanggung semua itu sendirian. Kalau kalian punya saudara atau kalian punya teman, maksudnya teman yang kalian percayai ya kalian curhat ke teman kalian atau ke saudara kalian tentang keadaan kalian. Karena kalau kita memendam masalah kita sendirian ya, nanti itu efeknya sangat fatal sekali. Jadi sebisa mungkin kalian curhatkan ke teman kalian atau ke saudara kalian supaya keadaan kalian bisa lebih baik lagi. Emang misalnya saudara kalian atau teman kalian tidak bisa membantu dengan uang, tapi seenggaknya ya, teman atau saudara kalian itu bisa mengasih solusi kepada kalian dan menyemangati kalian supaya kalian itu tidak tekanan mental atau supaya kalian itu tidak selalu ketakutan. Jadi sebisa mungkin kalian curhatkan ke teman terdekat kalian atau ke saudara yang kalian percayakan.
Emang awalnya malu ya, tapi nggak usah malu. Kalau itu saudara yang kalian percaya atau teman yang kalian percaya, itu sangat penting sekali. Supaya kalian tidak menanggung beban sendirian ya. Jadi maksudnya seperti ini ya, kita itu berbagi masalah ke teman kita atau ke saudara kita. Supaya beban masalah kita ini bisa berkurang. Mungkin kalian tidak percaya ya, kalau dicurhatkan ke teman atau ke saudara itu dapat meringankan masalah kita. Tapi itulah kenyataannya. Coba deh kalian ceritakan ke teman kalian atau ke saudara kalian. Saya berjamin perasaan kalian akan jauh lebih baik lagi. Nah itu untuk tips yang kedua dan itu untuk saran yang kedua. Dan untuk tips yang ketiga yaitu kan harus beranikan diri untuk mengganti nomor WA kalian atau nomor telepon kalian. Nah kebanyakan nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal atau nasabah yang terjerat pinjaman online ya, kesalahan kalian itu tidak mengganti WA kalian, tidak mengganti nomor telepon kalian. Kalian diamkan saja ya, karena kalian sayang. Katanya ini nomor telepon sudah lama, saya tidak mau menggantinya. Kalau kalian tidak mau menggantinya ya, kalian copotkan saja kartu kalian copotkan WA kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak sayang pada nomor kalian ya, kalian langsung saja ganti. Karena itu sangat penting sekali ya. Karena kalau kalian tidak menggantinya ya, nantinya kan akan diteror secara terus-menerus oleh DC pinjol legal ini atau oleh DC pinjaman online ini. Seperti yang kalian ketahui, teror DC pinjol legal ini sehari bisa 200 telepon atau sehari bisa 300 SMS. Nah kan itu sudah jelas ya, mengganggu aktivitas kehidupan kalian sehari-hari. Jadi mulai sekarang ya, sebisa mungkin atau kalian beranikan diri untuk mengganti kartu HP kalian, mengganti WA kalian. Kalian gak usah percaya tentang ancaman DC pinjol legal. Katanya kalau kita mengganti kartu HP kita mengganti WA kita akan dibawa ke juru hukum dengan alasan pembawa kabur uang perusahaan. Nah kalian gak usah percaya dengan ancaman DC seperti itu ya. Sebenarnya DC pinjol legal mengancam kalian seperti itu ya. Tujuannya untuk menakuti kalian, supaya kalian tidak mengganti WA kalian, supaya kalian tidak mengganti nomor telepon kalian. Alhasil DC pinjol legal ini bisa meneror kalian secara terus-menerus. Nah itulah untuk saran yang ketiga atau untuk tips yang ketiga yang harus kalian lakukan ya. Itu sangat penting sekali. Karena hampir semua nasabah yang galbay atau gebay di pinjol legal ya, mereka itu tidak berani mengganti kartu HP mereka, tidak berani mengganti WA mereka, sehingga mereka kena mental oleh DC pinjol legal. Jadi kalian jangan seperti itu. Kalian langsung saja ganti kartu HP kalian ganti WA kalian. Mulai sekarang kalian ubah semua pola pikir kalian tentang pinjaman online ya. Ubah pola pikir tentang pinjaman online. Seperti ancaman DC pinjol legal, kalian harus ubah itu ya. Kalian ubah menjadi semua ancaman DC pinjol legal itu ancaman hoax atau ancaman bohong. Intinya mulai sekarang kalian ubah pola pikir kalian saat kalian galbay atau gebay di pinjol legal. Nah jadi itulah tips dan saran dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat atau seenggaknya bisa membantu kalian. Meskipun saya tidak bisa membantu dengan uang, tapi di sini saya bisa memberi solusi buat kalian yang mudah-mudahan saja bisa menenangkan kalian. Kalau bisa kalian tidak ketakutan lagi. Itu saya sangat senang ya kalau kalian bisa seperti itu. Karena emang ya kalau kan awal-awal galbay atau kan baru pemula galbay di pinjol legal ya, itu emang ketakutan. Itu emang sudah pastikan kalian pasti takut saat galbay atau gebay di pinjol legal. Karena kalian tidak mengetahui tentang dunia perpinjolan. Jadi itulah saran dan tips dari saya. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah yang terjerat hutang di pinjaman online atau kalian terjerat di dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.